Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun tidur dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan pagi hari ini sebagai renungan kita, sebagai rema dalam hidup kita saat kita melakukan setiap aktivitas kita. Sebelum itu kita mau bersatu hati, kita mau berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih karena Engkau Allah yang mengasihi kami, karena Engkau Allah yang selalu peduli kepada kami Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang baru yang Kau beri bagi kami. Sepanjang hari ini sebelum kami memulaikan setiap aktivitas kami mengawalinya dengan mendengarkan renungan firman Tuhan sebagai kekuatan bagi kami dalam setiap apapun aktivitas yang kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Saya memberikan judul renungan firman Tuhan, renungan pagi hari ini, yaitu hidup berpadan dengan Injil. Hidup berpadan dengan Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup berpadan dengan Injil itu memang tidak mudah bagi kita. Tetapi kita percaya kalau Tuhan perintahkan, pasti Tuhan memberikan kita kemampuan. Kita diproses setiap hari, kita mengalami ujian setiap hari. Ini menjadi hal yang akan membuat kita semakin kuat. Setiap proses itu membuat kita semakin kuat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya membacakan firman Tuhan dalam Filipi pasal 1 ayat 27 sampai ayat 29. Filipi 1 ayat 20 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Filipi 1 ayat 27 sampai 29. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menulis surat Filipi ini ketika ia berada di dalam penjara karena memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini Paulus mengatakan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ini adalah nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dan juga kepada saya dan juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hendaklah kita berpadanan dengan Injil. Di sini Paulus orang yang adalah Rasul Allah. Dia oleh karena Injil dipenjara. Tetapi sesuatu hal yang bisa kita pelajari dari Rasul Paulus ini, kita belajar di mana dalam keadaan dia dipenjara, dia mengalami mungkin tertekan di penjara, tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun dalam keadaan demikian, ia tidak putus asa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, justru ia memberikan satu dorongan, motivasi, semangat, nasihat kepada jemaat di Filipi supaya mereka tetap bertekun, supaya mereka tetap kuat imannya di dalam Tuhan, sekalipun menghadapi masalah, pencobaan, dan juga pergumulan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita belajar bahwa setiap hal itu yang terjadi, mari kita belajar dari apa yang Paulus sampaikan untuk kita tetap berjuang, untuk kita tetap
melakukan firman Tuhan, berpadanan dengan Injil. Ini satu perjuangan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cobalah kita belajar dari Rasul Paulus ini, di mana kita belajar sekalipun menderita, sekalipun dia di penjara, tetapi mempunyai spirit, tetap mempunyai satu pengharapan, tidak tergoyahkan imannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malahan ia menjadi pemberi nasihat, pemberi semangat kepada jemaat ini. Dia memberikan satu nasihat, semangat supaya tetap berjuang sekalipun mengalami satu persoalan, sekalipun mengalami tekanan. Mari kita belajar dari apa yang Paulus sampaikan kepada kita juga, supaya kita belajar mempunyai cara pandang yang baru, mempunyai cara pandang yang berpengharapan dalam Tuhan, yaitu saat kita dalam lingkaran penderitaan kita, dalam satu lingkaran tekanan yang kita hadapi, cobalah kita berpandangan yang bahwa kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biar kita belajar dari Rasul Paulus ini. Bahkan bagian-bagian yang terakhir saya bacakan ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jelas firman Tuhan. Kita sudah percaya kepada Tuhan, tapi kita sebagai orang percaya, Tuhan katakan, Tuhan, kita tidak terlepas dari penderitaan. Ada hal-hal yang terjadi itu Tuhan izinkan karena kita masih di dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk tetap seperti yang Rasul Paulus katakan, berpadanan dengan firman Tuhan. Sekalipun kita menderita, puji Tuhan, saya tidak memperpanjangkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menghidupkan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita akan berdoa mengakhiri renungan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami, mengajarkan kami agar kami menjadi hamba Tuhan yang berpadanan dengan Injil. Anak-anak Tuhan yang berpadanan dengan Injil. Sekalipun kami mengalami tekanan, penderitaan, persoalan, karena kami masih di dunia, tapi kami percaya Tuhan memberikan kami kekuatan, pengharapannya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang hari ini seluruh aktivitas kami, jemaat-jemaat Tuhan, kami semua yang mendengar firman Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Engkau menolong, Engkau menyertai kami, memberikan kami kesehatan sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.